Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam pendalaman Alkitab, belajar bareng Tabernakel yang akan kita bahas setiap hari Rabu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita lebih lagi membahas firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk memahami dan untuk kami mengalami dan bahkan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tabernakel. Kita sudah sampai di episode yang ke-14 dalam pelajaran tabernakel ini. Dan saya percaya kalau kita mengikuti dari awal, tentu kita akan mendapat banyak sekali berkat-berkat secara rohani, pemahaman, pengertian yang baru, yang semakin membuat kita cinta pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kembali saya mereview, mengulang kembali tentang skema dari kemah suci atau tabernakel, yaitu tabernakel ini kalau secara garis besar terdiri dari 3 ruang, 3 bagian, yaitu halaman, kemudian ruang suci atau ruang kudus, dan ruang maha suci atau ruang maha kudus. Di halaman kita masuk melalui pintu gerbang. Pintu gerbang dalam pengertiannya yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian di mezbah korban bakaran kita diingatkan tentang korban Kristus, korban yang sempurna, yang menebus setiap umat manusia dari dosa-dosa mereka. Dengan melihat mezbah korban bakaran ini, kita kembali diingatkan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri, tapi hanya oleh karya Kristus kita ditebus, kita dijadikan sebagai milik kepunyaannya sendiri, kita didamaikan dengan Allah. Kemudian di kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan kita diingatkan tentang baptisan air, satu proses yang kita ikuti ketika kita percaya, beriman pada Yesus, kemudian kita masuk dalam baptisan air, yang itu merupakan satu tanda kita menanggalkan manusia lama dan mau untuk mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Di ruang suci dibatasi dengan pintu kemah, di sini kita melihat berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Ya, setelah baptisan air ada baptisan Roh Kudus, dan di sini kita melihat ada beberapa alat, ada pelita emas atau kandil, meja roti sajian, kemudian juga mezbah dupa atau mezbah emas. Meja roti sajian ini berbicara tentang kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan, berpatokan pada firman Tuhan. Dialah roti hidup. Ya, Yesus pernah mengatakan, "Akulah roti hidup." Dialah juga firman hidup, ya, yang terus sampai sekarang menghidupi setiap umat manusia. Kita makanya setiap hari perlu membaca firman Tuhan agar rohani kita terus hidup di dalam Tuhan. Pelita emas melambangkan kehidupan kita sebagai terang, ya, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu hidup sebagai terang. Di mana di sini ditunjukkan bahwa kita hidup sebagai anak Tuhan, sebagai terang dimanapun kita berada, memancarkan kasih, dan kita hendaknya juga menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Mezbah dupa atau emas melambangkan satu hidup dalam doa dan penyembahan. Seperti dupa yang dinaikkan terus-menerus menjadi satu bau yang harum di hadapan Tuhan, hendaknya kehidupan kita pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari dipenuhi oleh doa dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya di gereja kita berdoa, kita menyembah, tapi di rumah dimanapun kita berada ada satu sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ruang maha suci, di sana ada pintu tirai atau tabir yang berbicara tentang kemanusiaan kita, ego kita, dan berbagai macam hal yang melekat pada manusia, yang itu sangat sulit untuk dilepaskan. Tetapi oleh korban Kristus ketika dia ada di kayu salib, pintu tirai ini terbelah menjadi 2, menjadi satu jalan masuk kepada tabut perjanjian, tabut hukum Allah yang menjadi satu lambang kemuliaan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan sendiri.
Bapak Ibu Saudara sekalian, karenanya inti dari tabernakel ini adalah bagaimana kita melihat ini sebagai satu karya Kristus dalam hidup kita yang memungkinkan kita, yang melayakkan kita untuk dapat masuk ke tahta kasih karunia Allah, untuk dapat masuk menghadap hadirat-Nya, mengharapkan kasih-Nya, mendapat pertolongan kita pada waktunya, seperti kata firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang atap kemah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atap kemah ini seperti yang tampak di gambar, menjadi satu elemen penting dalam tabernakel, menunjukkan satu perlindungan dari panas yang begitu rupa atau dingin yang begitu membuat orang tertusuk, ya. Tetapi kita bersyukur kita melihat ada perlindungan Tuhan, dan kita melihat di sini atap kemah ini terdiri dari tudung dan tenda. Tudung terdiri dari minyak gajah dan kulit domba. Tenda terdiri dari bulu kambing dan kemah. Tenda kemah terdiri dari 10 lembar masing-masing 4 kali 28 hasta. Dibuat dari linen halus yang dipintal dan benang biru, ungu, kirmisi, ditenun dengan berkerubion, suatu pekerjaan keahlian. 5 lembar digabungkan menjadi satu, menjadi 2 lembar besar. Tepi-tepi kedua lembaran besar itu dihubungkan dengan sosok biru dan 50 gesper-gesper emas. Letaknya tepat di atas tirai, jadi 20 hasta dari pintu kemah. Tenda bulu kambing terdiri dari 11 lembar, masing-masing 4 kali 30 hasta. Dibuat dari bulu kambing yang diwarnai merah, 5 lembar digabungkan menjadi satu, begitu pula sisanya yang 6 lembar, sehingga menjadi 2 lembar besar. Tepi-tepi kedua lembaran itu dihubungkan dengan sosok biru dan 50 gesper tembaga. Tudung kulit domba diwarnai merah menutupi tenda bulu kambing. Tudung kulit minyak gajah paling atas atau luar tidak disebutkan ukurannya. Ini istilah-istilahnya Bapak Ibu tentang atap kemah. Kemudian arti rohaninya adalah tudung itu merupakan perlindungan Allah dalam hidup ini. Tenda itu adalah hidup kita yang sementara di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mereview dari awal pintu gerbang menerima Tuhan Yesus, mezbah korban bakaran itu ada pengampunan dosa, tersalib dengan Kristus, kolam itu berbicara tentang baptisan air, dan hidup baru di dalam Kristus. Pintu kemah menunjukkan baptisan Roh Kudus. Meja roti pertunjukan artinya tumbuh dalam kesucian karena persekutuan dengan firman Tuhan dan perjamuan suci yang jadi daging. Pelita tumbuh dalam pelayanan, mezbah dupa tumbuh karena hidup dalam doa, papan yaitu tumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus, dan atap kemah yaitu perlindungan Allah, dan juga kita menyadari perlindungan itu kita perlukan karena kita hidup dalam tenda atau kemah kita yang sementara, tubuh kita yang sementara di dunia ini. Apakah kita sadar bahwa di dalam Kristus Yesus kita mendapat perlindungan? Di Mazmur 91 ayat 1 dan Filipi 1 ayat 6 dikatakan Dia yang memulai semuanya, Dia yang juga akan menyertai kita, melindungi kita sampai akhirnya kita menyelesaikan setiap perjalanan iman kita. Kita pun mendapat jaminan penyertaan dalam menjalani hidup yang sementara di dunia ini. Di 1 Petrus 1 ayat 17, 2 Petrus 1 ayat 13 sampai 14, 2 Korintus 4 ayat 16 dan seterusnya, kita melihat hidup kita ini hanya sementara. Maka kita perlu Tuhan untuk terus menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kurang lebih secara umum kita sudah pelajari bagaimana kehidupan di tabernakel. Di sekitar tabernakel ini ada kemah-kemah suku-suku Israel tersusun dengan sangat rapi. Kemudian ada pintu gerbang untuk masuk ke dalam halaman. Kemudian di halaman kita melihat mezbah korban bakaran, ada kemudian kolam pembasuhan, baru di dalamnya ada ruangan suci dan ruangan maha suci. Dan kemuliaan Allah terus memancar di sana. Ada tiang awan, tiang api, tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Ini Bapak Ibu satu kehidupan yang sangat teratur dan saya katakan sangat indah. Maka di sore hari ini kita belajar tentang keteraturan dan keindahan dalam kita menjalani hidup ini. Hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia bukan sekedar satu hidup yang asal-asalan, bukan satu hidup yang iseng. Ya, Tuhan menciptakan kita bukan iseng,
tapi Tuhan menciptakan kita karena satu rancangan yang ada di dalam hatinya tentang kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita bahwa kita diciptakan bukan hanya asal-asalan, bukan hanya iseng, tapi kita dipanggil, dipilih, diselamatkan itu karena ada rancangan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita baca misalnya dalam Efesus pasal yang kedua, mari sama-sama kita melihat. Efesus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita diselamatkan oleh kasih karunia, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati pikiran kita bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia oleh iman. Itu semua pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, segala ritual kita, segala kesetiaan kita, bahkan segala sesuatu yang kita pikir itu kita perbuat untuk keselamatan kita, sesungguhnya itu tidak untuk keselamatan kita. Karena kita dikatakan diselamatkan bukan karena hasil usaha, tetapi karena pemberian Allah. Jangan sampai kita salah mengerti. Kita setia pada Tuhan, kita melayani Tuhan, itu semua karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan agar kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita mau untuk setia, karena kita tahu betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita yang tidak bisa kita balas dengan cara apapun. Ya, ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam satu rancangan Tuhan, di dalam satu pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, karenanya kalau kita hubungkan dengan tabernakel ini, Bapak Ibu, Tuhan mau, Tuhan rindu agar kita juga hidup di dalam satu keteraturan, dalam satu pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Seperti tabernakel ini merupakan sesuatu yang direncanakan Tuhan, yang diinisiasi Tuhan, yang juga Tuhan mau agar Musa membangunnya bagi bangsa Israel. Dan kemudian di perjanjian baru kita melihat sampai di masa sekarang kita pun dapat mengambil berbagai macam makna yang terkandung dalamnya. Tuhan ingin agar kita masuk di dalamnya. Tuhan ingin agar kita masuk dalam rancangannya yang luar biasa indah. Nah, maka saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan belajar tabernakel, kita bisa belajar tentang yang pertama keteraturan, yang kedua keindahan. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, berbagai macam tatanan yang ada, urutan-urutan dan lain-lain, ini menunjukkan satu keteraturan dari Tuhan. Tuhan tidak sembarangan dalam merencanakan sesuatu, demikian juga bagi kita, jangan sampai kita sembarangan dalam merencanakan sesuatu, terlebih juga misalnya dalam kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mempersiapkan diri dengan asal-asalan, sembarangan. 1 Korintus pasal 14 ayat 40 dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Secara khusus di 1 Korintus 14 ini Paulus berbicara tentang orang yang berkarunia roh. Jemaat yang mendemonstrasikan karunia-karunia roh. Entah itu berbahasa lidah, entah itu kemudian bernubuat dan lain-lain. Firman Tuhan katakan segala sesuatu itu baik tetapi harus berlangsung dengan sopan dan teratur.
Maka kita di gereja pun Bapak Ibu ada satu keteraturan, ada satu tatanan dalam beribadah dan lain sebagainya. Tidak bisa orang sembarangan, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Seperti juga tatanan dalam tabernakel ini, ada berbagai macam urutan, ukuran, dan harus dibuat oleh seorang ahli, ya. Dan ini Bapak Ibu menunjukkan satu keteraturan di dalam Tuhan. Ya, Tuhan menerima siapa saja. Tuhan menerima orang dari golongan apapun, para pendosa pun diajak Tuhan untuk makan dan lain sebagainya. Ketika zaman Yesus itu terjadi ya, Tuhan Yesus makan bersama pemungut cukai, bersama perempuan berdosa dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat setelah itu dalam perumpamaan tentang pesta, orang yang diminta untuk datang ke pesta, ketika dia tidak mengenakan pakaian pesta, justru dia diusir dari dalam perjamuan tersebut. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, maka kita pun harus menghargai kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu gratis, ya, karena karunia, tetapi bukan berarti murahan. Jangan kita abaikan ini. Jangan kita kemudian berkata, saya kan sudah diselamatkan Tuhan, saya mau melayani dengan sebebas-bebasnya, saya mau beribadah dengan sebebas-bebasnya, maka kita tidak mementingkan keteraturan, kesopanan, dan lain-lain. Jangan sampai seperti itu. Ya. Dan yang kedua, tentang keindahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentang keindahan ini, kalau kita melihat tabernakel ini sangat indah. Ada berbagai macam alat, berbagai macam bahan, berbagai macam ukuran yang dibuat sedemikian rupa, detail, teratur, hingga menimbulkan keindahan. Setelah zaman tabernakel Musa, Bapak Ibu, kemudian ada Salomo yang membangun bait Allah, dan ini pun sangat indah, ya, sama. Urut-urutannya ya hampir sama semuanya, bagaimana Salomo memperindah apa yang sudah ada di zaman dulu dibikin lebih indah lagi oleh Salomo menjadi satu bait Allah yang luar biasa. Tetapi satu hal, jangan sampai kita hanya fokus pada apa yang terlihat lahiriah, ya. Di Lukas pasal 21 ayat 5 dan seterusnya, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ya, Bapak Ibu, ini peringatan yang sangat keras dari Tuhan, bahwa kita jangan sampai hanya melihat keindahan itu sekedar dari fisiknya saja, mengagumi dari fisiknya, karena firman Tuhan katakan suatu saat semua itu akan diruntuhkan, dirubuhkan. Baik itu bait Allah yang dibangun Salomo, kemudian ada gejolak harus diruntuhkan, dibangun kembali orang Israel, ada gejolak lagi, diruntuhkan lagi, dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa melihat dalam sejarahnya sudah menjadi apa, ya. Dan ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa Yesus memberi peringatan sangat luar biasa. Jangan sampai kita hanya terpancang pada fisiknya, keindahan fisik, tetapi melupakan apa sebenarnya makna rohani dari segala sesuatu yang Tuhan buat. Maka dalam penginjilan, dalam penyampaian firman Tuhan pun demikian. Di Roma 10 ayat 15 misalnya. Di Roma pasal 10 ayat yang ke-15 misalnya, di sini dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Keindahan dalam Roma 10 ayat 15 dihubungkan dengan pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik, orang yang mau menjadi saksi Kristus. Itu indah. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari menjadi saksi Kristus, mari memberitakan firman Tuhan. Itulah yang indah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kita melihat di Wahyu tadi, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 11, keindahan ini ternyata suatu saat nanti pun akan kita lihat nyata, benar-benar nyata. Kalau bait Allah yang di bumi ini bisa diruntuhkan, dirobohkan, orang berusaha membangun kembali, diruntuhkan kembali, orang membangun kembali, diruntuhkan kembali, dan suatu saat akan ada saatnya di mana kota yang suci, ya, kota yang dari surga itu yang turun, Yerusalem yang baru turun dari surga, disitulah kita bisa melihat kembali keindahan yang luar biasa.
Kita melihat ayatnya dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dan seterusnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Dan lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan di situ ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini Bapak Ibu, dikatakan permata yang paling indah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis. Di ayat 3 tadi dikatakan, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Jadi tabernakel itu bukan hanya masa lalu, tetapi nantinya dikatakan kemah Allah itu akan ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat Allah, dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin Bapak Ibu. Kita menantikan satu keindahan yang luar biasa suatu saat nanti bersama dengan Tuhan. Bahwa Yerusalem baru itu akan turun, kemah Allah bersama-sama dengan kita. Tuhan sendiri yang akan menjadi Allah kita, dan dia sendiri akan memerintah. Nah, ini Bapak Ibu, menjadi satu penantian, dan hendaknya ini juga yang kita rindukan. Makanya dalam hidup ini kita selalu belajar tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Salah satunya lewat tabernakel, bahwa dia suka dengan keteraturan, bahwa dia suka dengan keindahan. Dan kita pun dalam kita berkarya, bekerja, melayani, dua hal ini, teratur dan indah, hendaknya menjadi satu patokan dalam hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Terima kasih untuk pelajaran tabernakel yang boleh kami pelajari di sore hari ini tentang keteraturan dan keindahan. Biarlah kami menjadi pribadi yang teratur, menjadi pribadi yang suka akan keindahan sama seperti Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat mempersembahkan yang terbaik atas apa yang sudah Engkau percayakan pada kami di bidang kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada. Dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong, dan Engkau yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri Tuhan program belajar bareng tabernakel di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.